Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi dengan judul Pengenalan Kurikulum Prototype. Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak materinya dengan baik. Namun, sebelum memulai penyampaian materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, langsung saja yang pertama ada Ida Ayu Ketut Aryastini dengan NIM 21120210076. Dan saya sendiri, Igusti Ayu Putu Gita Parameswari dengan NIM 21120210087. Adapun subbab yang akan kami bahas yakni latar belakang kurikulum prototype, pengertian kurikulum prototype, karakteristik kurikulum prototype, dan perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype. Untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh saya. Setelah berlangsung pandemi COVID-19 ini, hal yang paling berpengaruh di Indonesia adalah dunia pendidikan kita. Berbagai pihak telah mengatakan bahwa berlangsungnya pandemi ini menyebabkan kemampuan dari siswa-siswi semakin lama semakin menurun dan menghilangnya pengetahuan dasar mereka. Ini biasa kita sebut sebagai learning loss. Secara signifikan, siswa-siswi di Indonesia mengalami learning loss. Kemendikbud menilai bahwa untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan ini dan mampu menerobos tantangan yang selama ini menjadi penghambat adalah dengan perubahan sistemik yang merombak kembali sistem pendidikan. Hal ini yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum yang baik dapat menjadi dorongan awal bagi guru untuk lebih fokus pada karakter dan kompetensi masing-masing siswa. Untuk itulah, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum prototype sebagai sebuah bagian dan upaya terpenting yang dapat melakukan pemulihan pendidikan berdasar krisis pembelajaran yang sudah cukup lama dialami oleh Indonesia. Inilah tonggak utama terciptanya kurikulum prototype sebagai sebuah pemulihan pembelajaran setelah terlalu lama kita menghadapi learning loss akibat pembelajaran jarak jauh dan melakukan perubahan yang sistemik yang bersifat luas, menyeluruh, serta berkesinambungan. Nah, aturan yang merangkum mengenai kurikulum prototype ini telah termuat dalam keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang sekolah penggerak. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketut Aryastini akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian dan karakteristik dari kurikulum prototype. Apa itu kurikulum prototype? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, sedangkan apa itu prototype? Secara sederhana, prototipe adalah model awal atau contoh yang digunakan atau yang dibuat untuk melakukan uji coba sesuai dengan konsep yang telah diperkenalkan. Jadi, kurikulum prototipe adalah kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa kurikulum prototipe ini lanjutan dari pengembangan kurikulum yang telah ada sebelumnya yang akan berorientasi pada hal-hal yang bersifat holistik, berbasis kompetensi, dan juga memiliki kontekstualisasi dan personalisasi yang mutakhir dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, adapun karakteristik dari kurikulum prototipe yaitu berikut adalah karakteristik utama dari kurikulum prototipe, yaitu yang pertama, pengembangan karakter.
Dalam hal ini, kurikulum prototipe akan membuat pembelajaran lebih berbasis proyek, di mana ini akan menuntut siswa untuk mengembangkan soft skill mereka berdasarkan karakter, yakni iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, dan juga kreativitas masing-masing orang. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial ini memiliki tujuan agar setiap siswa memiliki waktu yang cukup bagi mereka untuk melakukan pembelajaran lebih detail, lebih dalam pada kompetensi dasar mereka dalam hal literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas perencanaan kurikulum dan penyusunan rencana pembelajaran. Fleksibilitas ini guru akan membuat pelajaran sesuai dengan kemampuan siswa agar tidak ada paksaan atau tuntutan yang dirasakan oleh siswa. Namun, hal ini harus tetap sesuai dengan konteks dan juga muatan lokalnya. Selain memiliki 3 karakteristik utama tersebut, terdapat pula karakteristik kurikulum prototipe di setiap jenjang pendidikan, yaitu mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sekolah menengah kejuruan. Yang pertama, karakteristik kurikulum prototipe di PAUD yaitu bermain merupakan sebuah kegiatan yang akan membuat proses belajar sebagai hal yang utama. Kemudian yang kedua, menekankan pada literasi dan penanaman karakter murid. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek ini diterapkan melalui kegiatan-kegiatan perayaan dan tradisi-tradisi lokal. Kemudian karakteristik kurikulum prototipe di jenjang sekolah dasar yaitu adanya penguatan sebuah kompetensi dasar dan juga pemahaman holistik dalam mata pelajaran IPAS, integrasi computational thinking dalam pelajaran seperti bahasa Indonesia dan matematika, serta bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian karakteristik kurikulum prototipe di jenjang sekolah menengah pertama, yaitu terjadi penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital untuk mata pelajaran informatika yang bersifat wajib. Kemudian terdapat panduan untuk guru-guru informatika sebelumnya yang akan dipersiapkan untuk membantu guru-guru pemula. Kemudian yang keempat terdapat karakteristik kurikulum prototipe di jenjang sekolah menengah atas, yaitu yang pertama, sistem pembagian IPA, IPS, bahasa akan dihapuskan dan akan membuat siswa lebih fleksibel sesuai dengan level dari mata pelajaran, bukan dari program peminatan mereka. Kemudian yang kedua, kelas 10 melakukan penyiapan diri dalam menentukan mata pelajaran yang dipilih nantinya di kelas 11. Kemudian yang ketiga, di kelas 11 dan kelas 12, pelajar mengikuti pelajaran wajib dan akan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa Indonesia, serta keterampilan vokasi mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian yang terakhir terdapat karakteristik kurikulum prototipe di jenjang sekolah menengah kejuruan, yaitu yang pertama, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Kemudian yang terakhir, penerapan pembelajaran berbasis proyek akan mengintegrasikan dengan mata pelajaran terkait. Baik, itulah karakteristik dari kurikulum prototipe. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi terakhir yaitu perbedaan K13 dengan kurikulum prototipe. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter dan juga kompetensi. Kurikulum yang berbasis kompetensi memiliki makna bahwa kurikulum ini akan melakukan pengembangan berdasarkan arahan dalam rangka mencapai kompetensi yang telah dirumuskan sebelumnya dari SKL. Demikian pula, dalam sistem penilaian dan juga hasil belajar serta hasil dari kurikulum tersebut diukur berdasarkan tingkat pencapaian dari kompetensi yang diberikan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yakni aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum pengganti dari KTSP sebelumnya. K13 hingga saat ini berlaku di seluruh sekolah di Indonesia.
Sementara kurikulum prototipe 2022 adalah kurikulum baru yang akan menjadi sebuah pilihan bagi tiap sekolah untuk dapat diterapkan pada tahun 2022. Target dan juga tujuan atas kebijakan kurikulum prototipe itu terletak lebih kepada dorongan untuk memperbaiki kualitas dalam proses dan juga hasil belajar, serta memiliki fokus dan tujuan utama pada pembelajaran itu sendiri. Nadiem Makarim juga menegaskan bahwa pihaknya tersebut sebenarnya tidak memaksakan sekolah saat ini untuk menggunakan kurikulum 2022 dan keputusan diserahkan kembali kepada pihak sekolah untuk menerapkan kurikulum prototipe ini. Namun, kurikulum prototipe akan kembali diperkenalkan secara luas di tahun depan. Kurikulum 2022 akan lebih fleksibel dan mencerminkan keragaman dari sistem pendidikan Indonesia. Baiklah, sekian presentasi materi pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dengan baik. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya sebagai perwakilan kelompok meminta maaf untuk itu. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.